Pada tanggal 23 Mei 2021, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan English Speech Contest yang diselenggarakan di SMK Negeri 1 Boyolangu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Bulan Bahasa tahun 2021. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMK Negeri dan Swasta se-Kabupaten Tulungagung, yang dilaksanakan mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Di sela-sela English Speech Contest, SMK Negeri 1 Boyolangu mengadakan pameran 8 produk unggulan masing-masing kompetensi keahlian. Di antaranya, kompetensi keahlian kimia industri, kompetensi keahlian akuntansi, kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, kompetensi keahlian desain komunikasi visual, kompetensi keahlian animasi, kompetensi keahlian multimedia, kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata, dan kompetensi keahlian broadcasting. Hari ini adalah kita merayakan peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2021. Memang event ini adalah yang pertama kali diadakan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Tulungagung. Semoga tahun-tahun depan ini akan menjadi event yang rutin karena event ini sangat sesuai dengan dunia pendidikan. Apalagi ini eventnya adalah pidato bahasa Inggris, jadi English Speech Contest untuk mengasah kemampuan siswa SMK di Kabupaten Tulungagung agar pengembangan kemampuan bahasa asing bisa ditingkatkan untuk mereka bisa go internasional mengingat sekarang ini sudah globalisasi. Oke, untuk acaranya sendiri nih dilihat tuh nggak hanya English Speech Contest aja, ada yang namanya TEFA. Apa sih Bu TEFA itu, bisa TEFA singkatan dari Teaching Factory. Ini adalah model pembelajaran di SMK seluruh Indonesia. Sekarang ini pembelajarannya menggunakan namanya model pembelajaran TEFA agar pembelajaran di SMK ini dilakukan seperti di industri, jadi seperti di factory. Makanya dinamakan Teaching Factory. Artinya produk yang ada itu sebagai hasil proses belajarnya anak-anak sesuai jurusannya masing-masing. Itulah TEFA. Yang bisa mengikuti kegiatan TEFA ini adalah seluruh siswa SMK. Seluruh siswa SMK di mana di sekolah itu sudah dikembangkan model pembelajaran yang namanya TEFA. Jadi siapapun dia dari sejak kelas 1 masuk di SMK baik negeri maupun swasta, ini adalah sebagai program dari pemerintah di mana ini sudah memasyarakat di seluruh SMK di Indonesia. Jadi pembelajarannya khususnya pelajaran yang produktif, itu yang sesuai kompetensi keahlian atau jurusannya. Jadi itu secara seperti di industri, makanya dinamakan Teaching Factory atau TEFA. Oke, untuk jurusannya broadcasting sendiri nih, apa sih produk-produk yang ada di broadcasting ini, bisa dijelasin? Oh oke, dari produknya itu tidak hanya berupa barang, tapi juga ada jasa. Baik jasa pengambilan gambar atau jasa syuting, ada juga jasa editing, dan ada juga itu live streaming. Jurusan multimedia ini nih melayani apa aja sih, menerima jasa apa aja sih? Kalau multimedia tuh kita bisa lihat di sini ya Kak, menerima pembuatan company profil perusahaan, terus ada foto dan video udara, ini seperti gambarnya itu menggunakan drone, terus menyediakan foto dan video wedding. Jadi kalau ada orang menikah gitu bisa pakai jasa kita, nanti difotoin dan dapat video sinematik gitu. Sekarang kita berada di stand selanjutnya, yaitu stand dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Ada smoke, ya, ada gambarnya ini. Ini ada gantungan kunci. Ada yang kecil juga. Ada yearbook, 3D printing, dan packaging. Oke, baik, selanjutnya kita berada di stand akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk lebih jelasnya kita ke kakaknya aja yuk.
Untuk produk-produknya nih apa aja sih Kak yang dipamerin di sini? Program kami akuntansi yaitu School Bank. Oke, School Bank itu apa aja sih Kak? Maksudnya bagaimana sih? Jadi School Bank itu seperti kita itu kerjasama dengan Bank BRI. Jadi kita itu menyediakan transaksi seperti yang ada di Bank BRI, seperti store tunai, tarik tunai, transfer dan sebagainya. Oke, untuk jurusan selanjutnya kita berada di stand jurusan Kimia Industri. Untuk lebih jelasnya kita bakal berbincang dengan kakaknya. Untuk produk-produknya yang dihasilkan dari Kimia Industri itu apa aja sih Kak? Boleh dijelasin dan manfaatnya juga? Kalau di sini ada sabun cair, biasanya untuk cuci piring. Lalu ada hand sanitizer, ada 2 macam, ada yang gel sama yang cair. Lalu ada sabun muka, ini sabun transparan dan sabun padat. Lalu ada VCO atau Virgin Coconut Oil. Yang ini sabun cair tapi packagingnya yang lebih kecil. Oke, baiklah, selanjutnya kita berada di stand jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. RPL ini apa aja sih produknya, terus bagaimana sih cara kerjanya mungkin? RPL itu produknya sih di program sih, semacam program software yang berbentuk semacam web, aplikasi Android, iOS, semacam itu, atau desktop di ini laptop itu. Ya, kalau yang di sini ini adalah kartu pelajar, mencetak kartu pelajar. Itu. Baik, untuk selanjutnya kita berada di stand usaha perjalanan wisata. Produk-produknya yang ada di kelas PW itu apa aja sih Kak, bisa dijelasin? Untuk produknya sendiri kami menyediakan transportasi untuk tour, terus pembuatan paket tour wisata, menyiapkan guiding untuk kita tour juga. Jadi di UPW itu kita belajar untuk tiketing, menjadi tour guide, terus membuat paket tour. Untuk tournya sendiri tuh biasanya di dalam negeri atau bisa ke luar negeri gitu? Karena saat ini masih pandemi, kita menyediakan tournya di dalam negeri aja. Misalnya kayak Yogyakarta, Tulungagung, Banyuwangi, dan Malang sama Bali. Untuk stand selanjutnya saya berada di stand dari jurusan animasi. Untuk lebih lanjutnya yuk kita berbincang-bincang dengan kakaknya. Untuk jurusan animasi nih, apa aja sih produk yang dikeluarin tuh? Boleh dijelasin Kak tentang jurusan animasi? Kira-kira animasi itu mengeluarkan produk beberapa. Tentunya yang utama adalah animasi itu sendiri. Yang kita akan layani kurang lebih ada 3, yaitu video pendek atau iklan pendek, lalu infografis dan motion grafis. Baik, untuk animasinya sendiri boleh ditunjukkan Kak, contohnya kayak gimana?